Dalam daratan utara Tiongkok, di wilayah luas dan berbukit Bingzhou, tempat angin musim dingin menggerus tulang, dan hanya para keras hati yang mampu bertahan, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengukir namanya dalam sejarah sebagai sosok terkuat, paling ditakuti, namun juga paling tragis di seluruh kisah tiga kerajaan. Lu Bu adalah namanya. Sejak kecil, tanda-tanda kekuatan telah tampak pada tubuhnya. Saat anak-anak lain bermain dengan tongkat, Lu Bu bermain dengan batang kayu yang lebih berat dari dirinya. Ia menunggang kuda tanpa pelana, menantang arus sungai beku dengan kaki telanjang, dan memanah burung di udara sebelum sempat membentangkan sayap sepenuhnya. Kekuatannya menumbuhkan kaguman, tetapi juga menciptakan jarak. Ia tidak dikenal sebagai anak yang ramah. Ia menyendiri, dan di antara rumputan beku, ia mengayunkan tombaknya seperti menari. Ia tidak belajar dari guru, sepat satu pun guru mampu membenitnya. Ia belajar dari alam profesional, dari binatang liar, dari kesunyian malam yang panjang. Ketika usianya cukup, ia mendaftarkan diri sebagai prajurit, dan dengan cepat menarik perhatian seorang panglima besar, Ding Yuan. Melihat bakat luar biasa dalam diri pemuda ini, Ding Yuan mengangkat Lu Bu sebagai anak angkat. Sebuah kehormatan, tentu, tapi juga awal dari tragedi besar yang akan datang. Lu Bu berjuang dengan setia di bawah Ding Yuan. Ia menjadi perisai, tombak, dan harapan dalam setiap pertempuran. Namun di sisi lain kekaisaran, kekacauan mulai menggeliat. Setelah Kaisar Ling wafat, takhta kosong dan kekuasaan menjadi rebutan para warlord yang haus kuasa. Salah satunya adalah Dong Zhuo, seorang panglima dari Liang Barat yang membawa pasukan besar dan niat jahat. Dong Zhuo bukan hanya kejam, ia juga licik. Ia tahu kekuatan saja tidak cukup untuk menguasai istana. Ia membutuhkan simbol kekuatan, dan itu artinya ia membutuhkan Lu Bu. Dong Zhuo mengirim utusan, membawa hadiah terbesar yang bisa membuat hati prajurit manapun bergetar. Seekor kuda merah legendaris, Red Hare. Kuda ini bisa berlari 1000 li dalam sehari, tak tertandingi kecepatannya. Dong Zhuo juga menjanjikan emas, pangkat, dan kekuasaan. Lu Bu, muda dan diguncang dilema antara kesetiaan dan ambisi, akhirnya menyerah pada bujukan. Pada malam yang gelap, tanpa suara, ia menikam Ding Yuan, ayah angkatnya sendiri. Darah yang mengalir dari tubuh Ding Yuan menjadi saksi awal kejatuhan moral sang pendekar. Kini menjadi anak angkat Dong Zhuo, Lu Bu berdiri di sisi tiran yang mulai mencengkeram istana. Dong Zhuo menyingkirkan lawan politik, memaksa kaisar muda turun tahta, mengangkat kaisar boneka, dan memerintah sesuka hati. Ibu kota Luoyang terbakar, rakyat menderita, dan istana penuh kebusukan. Di tengah semua itu, Lu Bu berdiri bagaikan harimau dalam kandang emas. Ia kuat, ia ditakuti. Namun ketegangan mulai muncul saat sosok seorang wanita masuk ke dalam hidupnya. Namanya Diao Chen. Dalam kisah klasik Romance of the Three Kingdoms, ia digambarkan sebagai wanita luar biasa cantik, cerdas, dan memiliki misi. Ia diutus oleh Wang Yun, seorang menteri yang muak dengan kejahatan Dong Zhuo. Wang Yun merancang rencana, menggunakan kecantikan Diao Chen untuk membuat Lu Bu dan Dong Zhuo saling membunuh. Diao Chen memainkan perannya dengan sempurna. Ia memikat Lu Bu, membuatnya percaya bahwa ia adalah korban Dong Zhuo, wanita yang terpaksa menjadi selir, yang menangis di pelukan Lu Bu, yang memohon diselamatkan. Lalu di saat yang lain, ia membelai rambut Dong Zhuo, tersenyum manja, membuat sang tiran percaya ia setia. Kecemburuan, pengkhianatan, dan nafsu bercampur menjadi satu, dan akhirnya pada hari yang panas di tengah istana, Lu Bu menusukkan tombaknya ke tubuh Dong Zhuo. Ia membunuh ayah angkat keduanya. Namun pembunuhan itu tidak menghasilkan kekuasaan. Wang Yun gagal mengendalikan keadaan, dan kekacauan meluas. Lu Bu kembali menjadi pengembara. Ia berpindah dari satu warlord ke warlord lainnya, seperti Yuan Shao dan Zhang Yang. Tak ada yang benar-benar percaya padanya, namun kekuatannya tetap dibutuhkan. Ia bagaikan pedang terhunus tanpa sarung, tajam tetapi berbahaya bagi siapapun yang menggenggam. Ia akhirnya merebut Suzhou dari Liu Bei dengan tipu daya, bukan dengan kehormatan. Ia bersumpah bersahabat, lalu menikam dari belakang. Ia sempat membangun pasukan, benteng, bahkan kekuasaan kecil, namun tidak memiliki kemampuan untuk memimpin secara politik. Para penasehatnya tidak ia dengar. Ia memerintah dengan emosi. Ia menjadikan keputusan perang karena dendam pribadi. Maka musuh pun mulai berkumpul. Cao Cao, jenderal yang licik namun cerdas, melihat bahwa keberadaan Lu Bu adalah ancaman.
Ia pun bersekutu dengan Liu Bei, mantan korbannya, dan bersama-sama mereka mengepung benteng Xiapi, tempat terakhir Lu Bu bertahan. Hujan turun selama berhari-hari, sungai meluap, tanah becek, makanan habis. Orang-orang Lu Bu mulai kehilangan semangat. Beberapa mengkhianatinya membuka gerbang dari dalam. Lu Bu, sang dewa perang, ditangkap hidup-hidup. Ia dibelenggu, senjatanya dirampas, dan kuda merahnya diam tak bersuara. Di hadapan Cao Cao, ia mencoba menawarkan dirinya. Gunakan aku bisa menjadi kekuatanmu. Suaranya keras, matanya menatap lurus. Namun Liu Bei berdiri di samping dan berkata dengan tenang, orang ini membunuh ayah angkatnya, lalu membunuh Dong Zhuo yang ia anggap tuan. Apakah tuanku yakin ingin menyimpannya di sisimu? Cao Cao berpikir sejenak, lalu mengangguk. Perintah eksekusi pun turun. Lu Bu dihukum mati. Tidak dengan kemegahan, tidak dengan pengakuan. Ia mati sebagai tawanan. Tidak ada upacara, tidak ada pengiring. Hanya tubuh yang tergantung dan nama yang perlahan menjadi legenda. Namun meski tubuhnya binasa, cerita tentangnya tidak ikut mati. Dalam sejarah, Lu Bu menjadi simbol kekuatan fisik yang luar biasa, tak tertandingi di medan perang. Ia mampu melawan 3 jenderal besar sekaligus, Guan Yu, Zhang Fei, dan Liu Bei tanpa mundur. Ia dikenal sebagai pendekar terkuat di bawah langit. Namun dalam waktu yang sama, ia juga menjadi lambang tragedi. Kekuatan tanpa akal, keberanian tanpa arah, kesetiaan yang mudah dibeli. Ia membunuh ayahnya, membunuh tuannya, dibutakan oleh wanita, dan ditinggalkan oleh semua sekutu. Ia menang di setiap duel, namun kalah dalam setiap strategi. Ia ditakuti di medan perang. Ines hargas ketrord penerasan. Ia memiliki kesimpulan kuda yang tak tertandingi dan tubuh sekuat baja. Tapi ia tak memiliki jiwa pemimpin atau kedewasaan seorang negarawan. Di mata rakyat, Lu Bu adalah legenda. Di mata sejarah, ia adalah pelajaran bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Bahwa pengkhianatan, seberapa besar pun keberhasilan awalnya, akan berbalik menghantam si pengkhianat. Bahwa pria paling kuat pun, jika tak mampu mengendalikan dirinya, akan tumbang bukan oleh musuhnya, melainkan oleh dirinya sendiri. Dan hingga kini, dalam drama, novel, film, dan permainan, nama Lu Bu tetap hidup. Ia muncul sebagai musuh terkuat, prajurit tak terkalahkan, makhluk setengah dewa yang menebas segalanya. Namun di balik semua itu, ada kenyataan pahit. Ia bukan hanya pejuang hebat, ia adalah harimau tanpa arah yang tersesat di tengah kekuasaan dan pengkhianatan.